Kalau emang benar-benar suka sama suka, jodoh ya enak dijalaninya. Kalau memaksa, yo pasti ada salah satu yang kalah. Minimal nggak kalah di fisik, ya kalah di batin atau di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya sedulur, kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri pusaka yang berjodoh dengan kita. Namun sebelum saya akan membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang dua hal yang mendasari tentang pusaka itu. Yang pertama, pusaka itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pusaka untuk menjaga diri sendiri. Yang kedua, pusaka untuk menjaga keluarga atau rumah atau lingkungan sekitar. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu, pusaka untuk menjaga diri sendiri. Pusaka untuk menjaga diri sendiri itu biasanya berwujud benda kecil seperti batu yang masyarakat Jawa lazim menyebutkan itu bentuk mustika. Nah, mustika itu semacam batu kecil ya seujung jari lah, umumnya seujung jari. Bentuknya seperti batu akik, namun perbedaan mendasar dari batu akik dan mustika, kalau batu akik itu umumnya wujudnya bagus, mengkilap, bermotif, banyak motifnya lah, mengkilap, menarik perhatian orang untuk memakainya. Kalau mustika sendiri biasanya wujudnya itu kayak batu akik persis, cuman biasanya agak kusam. Ya kalau misal dipakai itu kurang menarik lah. Kalau masyarakat umum malah cenderung tidak menyukainya. Cuman perbedaan lainnya, mustika sama batu akik itu, kalau batu akik kalau dipakai masyarakat biasa itu memancarkan auranya itu dari batunya sendiri, emang dari keindahan batunya. Sedangkan kalau batu mustika, kalau dipakai walaupun bentuknya kurang bagus, itu memancarkan auranya itu dari dalam, kayak inner gitu, dari dalam. Auranya itu keluar dari dalam, bukan dari wujud fisik mustikanya, tapi dari kandungan tuahnya. Nah, mustika itu biasanya dipakainya untuk perlindungan diri sendiri, nggak bisa untuk keluarga. Ya walaupun ada yang bisa, tapi jarang sekali, paling satu dua. Mustika biasanya dipakai seperti batu cincin, dipakai di jari untuk perlindungan diri atau untuk kewibawaan atau untuk keselamatan, pengasihan dan sebagainya. Tetapi misal si pemakai itu memakainya, keluarga atau masyarakat sekitar tidak bisa masuk dalam lingkup perlindungannya. Nah, pusaka yang kedua itu berwujud seperti ageman atau senjata tajam, misal seperti keris atau tombak atau pedang, kujang, cambuk dan sebagainya. Nah, ciri yang apa? Pusaka yang kedua ini itu biasanya dalam hasanah Jawa itu bisa diperuntukkan untuk menjaga sekitar kita, misal rumah kita atau keluarga kita ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Misal seorang bupati atau camat mempunyai ageman pusaka, misal keris apa gitu, itu kan diperuntukkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, menjaga keselamatan warganya, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri biasanya memakai ageman berwujud ake itu mustika, batu mustika. Nah, tentang pusaka dua macam itu kiranya sudah jelas ya. Itu sederhana sekali sih penjabarannya. Kalau wujud batu mustika atau ake itu untuk diri sendiri biasanya. Kalau wujud keris atau ageman lain, senjata tajam lain itu biasanya untuk keluarga atau sekitar. Rumah pun bisa, itu kan juga termasuk sekitar kita. Nah, tentang ciri-ciri pusaka yang berjodoh dengan kita, entah itu batu mustika atau senjata ageman,
Itu ada beberapa ciri yang saya rangkum, yang saya dapat dari beberapa pengalaman yang saya alami itu ada 5. Kalau ada lebih dari itu mungkin dulur semua bisa komen atau kita sharing bareng. Ciri-ciri pusaka yang berjodoh dengan kita menurut pengalaman pribadi saya ya, itu yang pertama itu si pemakai merasa tenang hatinya. Jadi misal kita mempunyai keris, suatu keris misal keris sengkelat atau batu mustika kecubung gitu, misal kita memakai itu harusnya kalau berjodoh dengan kita, hati kita akan terasa tenang, adem, tenang, hatinya tidak kemerungsung lah kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung, itu enggak seperti itu. Ciri yang kedua, pusaka tersebut tidak terasa energinya atau seakan-akan energinya kecil sekali. Nah, bagi beberapa spiritualis yang bisa merasakan energi benda pusaka, entah itu batu mustika atau ageman, biasanya kalau yang berjodoh dengan diri kita, itu benar-benar tidak terasa malah seperti benda biasa. Misal kita punya keris sengkelat gitu, kerisnya itu seperti keris biasa, seperti nggak ada apa-apanya, walaupun terasa itu sangat kecil sekali. Walaupun bagi orang lain atau bagi spiritual lain, merasakan energinya begitu besar, tapi bagi yang berjodoh dengan kita, sama sekali nggak terasa atau kecil sekali terasanya. Malah seperti itu kebalikan sama orang lain. Nah, ciri pusaka yang berjodoh dengan kita yang ketiga adalah aura pusaka itu terasa dingin atau adem. Dingin yang saya maksud adalah dingin seperti sejuk, adem lah, bukan dingin dingin suhu itu bukan. Maksudnya dingin itu kita ketika memakai itu, sekitar juga terasa seperti adem, adem ayem aja lah, seperti itu. Enak aja dirasain. Ciri yang keempat adalah jika kita tidur, misal kita mempunyai ageman atau benda pusaka sesuatu, saat kita tidur tidak sering bermimpi buruk atau bermimpi berkelahi dengan orang. Soalnya benda-benda seperti itu kan mempunyai tuah. Tuahnya itu kan mempunyai kodam. Kodam itu biasanya berwujud jin. Biasanya kalau mereka nggak cocok, mereka akan masuk. Kalau nggak bisa kontak lewat fisik, mereka akan masuk ke alam mimpi kita. Jadi dalam mimpi mereka akan menolak. Menolaknya itu dengan cara misal bertempur dengan kita atau bertengkar dengan kita. Ya intinya mimpi buruk lah, mengganggu pola tidur kita. Biasanya kalau nggak cocok seperti itu. Kalau pusakanya cocok, kita nggak akan mimpi seperti itu. Walaupun mimpi paling sekali 2 kali mimpi bertempur dan itu pun cuman menunjukkan bahwa mereka itu cuman mengetes kita, mengetes dalam hal mereka itu layak apa enggak gitu, ngikutin diri kita. Kitanya yang dilayakkan apa enggak. Ciri yang kelima atau yang terakhir menurut pengalaman saya itu pemilik dan keluarganya itu merasa tentram, damai, nggak pernah ada cekcok. Biasanya kalau pusaka yang emang cocok dengan kita, misal kita kan tiap kita pusaka yang ada di diri kita kan pasti disimpan di rumah ya, nggak mungkin disimpan di tempat lain atau di rumah orang lain. Pasti kalau kita punya pusaka atau mustika gitu kan disimpannya di rumah. Nah, ketika kita menyimpan pusaka itu, menyimpan benda pusaka itu, di rumah itu terasa tentram, nggak pernah ada cekcok, nggak pernah ada ya walaupun cekcok sekali 2 kali kan wajar namanya berumah tangga, cuman cekcok dalam hal ini cekcok yang tidak wajar, sering bertengkar, sering emosian, dua-duanya nggak pernah satu pemikiran, ya banyak hal yang bikin mereka bertengkar lah, keluarga bertengkar. Kalau pusakanya cocok, selaras dengan kita, itu pasti tentram, dalam lingkungan keluarga pasti tentram, nggak pernah ada yang kepala batu atau keras kepala, nggak pernah, masing-masing saling adem lah, hati, pikiran, sama lisan itu adem semua. Namun kebanyakan banyak juga sih orang yang pengen satu benda pusaka, tapi dengan cara memaksa, tanda kutipnya memaksa. Maksudnya memaksa misal ada pusaka di suatu tempat, pusaka gaib, kita tarik, diwujudkan ke wujud nyata, itu kan belum tentu cocok sama kita. Kita cuman memaksa aja agar pusaka itu ikut sama kita. Nah, kalau pusakanya mau tunduk, lah kalau nggak mau,
pasti emosian. Kalau nggak emosian ya auranya terasa panas, kalau nggak terasa panas ya cekcok. Di keluarga pasti ada aja alasan untuk bertengkar. Kalau pusaka yang cocok untuk kita kan, walaupun tanpa kita tarik, kalau pusaka itu emang mau sama kita, biasanya datang sendiri. Kalau spiritualis di dalam diri kita belum kuat, biasanya datang melalui guru-guru spiritual atau melalui orang sepuh lah, yang kira-kira mumpuni dalam hal kebatinan untuk menyampaikan ke diri kita biasanya. Biasanya yang berjodoh seperti itu. Nggak pernah ada pemaksaan sesuatu, ya dalam hal apapun sih kalau emang berjodoh tanpa ada paksaan itu emang enak, selaras. Walaupun ya misal jodoh dalam hal nikah gitu sama aja, pusaka juga sama kayak gitu. Kalau emang benar-benar suka sama suka, jodoh ya enak dijalaninya. Kalau memaksa, yo pasti ada salah satu yang kalah. Minimal nggak kalah di fisik, ya kalah di batin atau di hati. Ya kiranya seperti itulah kira-kira ciri-ciri pusaka yang berjodoh dengan kita, entah itu pusaka untuk diri sendiri, dalam hal ini mustika, atau ciri-ciri pusaka yang berjodoh dengan kita dalam artian ageman atau senjata tajam. Itu ciri-cirinya sama, dua benda itu ciri-cirinya sama. Mungkin kalau ada ciri-ciri lain, mungkin sedulur semua bisa sharing bersama di kolom komentar, nanti kita bahas bersama lah nanti. Ya mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang ciri-ciri pusaka yang berjodoh dengan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum saya akhiri, saya garis bawahi segala sesuatunya tetap harus menggantungkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pusaka itu kan hanya lantaran, perantara. Jadi semua tetap dari Allah semata. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kita lanjut lain kali. Salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.